misal pun kenal atau mau dekat itu tidak ngaruh ya? Tidak ngaruh sama sekali. Kami sepakat juri akan menunjukkan apabila itu sangat dibutuhkan nilai-nilai yang kami jurikan, sehingga bisa menjadikan sebuah arsip atau dokumen yang mana suatu saat itu dipertanyakan antara hasil penilaian satu dengan yang lainnya. Itu untuk mengingatkan bahwa kita ini bekerja secara fair play. Ya, oke kawan-kawan semuanya. Wes, ya. Oke, kembali lagi bersama Arjuna C di sini dan tentunya masih dalam kesempatan yang istimewa. Kenapa Arjuna istimewa? Hari ini Arjuna sedang bersama orang yang luar biasa dan tidak asing lagi di dunia perkontesan ataupun modifikasi truk tentunya. Ya, ada Pak Kasinur. Wah, biasanya orang banyak yang menyebutnya Pak Kaji kan gitu kan. Oke, selamat sore Pak Kaji. Selamat sore Mas Junad. Ini enaknya aku panggil gimana ini? Manot. Oh, oke. Mau dipanggil Mbak Kaji masih muda ya, atau mau dipanggil Pak udah Kaji kan gitu. Oke. Nah, beliau ini adalah ada kaitannya sama event yang nanti akan berlangsung di Purbalingga, yaitu adalah Purbalingga Auto Kontes kawan-kawan semuanya. Nanti kita akan ngobrol banyak terkait tentang penjurian ataupun tentang modifikasi truk tentunya. Oke, nah sebelum kita ngobrol banyak ini Mas, ini Arjuna pengen tahu kenapa dan alasan jenengan mau menjadi juri di Purbalingga Auto Kontes ini. Pertama, saya pengen membawa event ini ke depan lebih ke arah promosi dan mengenalkan wilayah yang ditempati tentunya, yang mana beberapa tahun ini perhelatan modifikasi sempat vakum dikarenakan pandemi, dan ada beberapa juga yang dilaksanakan setelah pandemi. Nah, untuk event yang kali ini saya diminta bantuannya untuk bergabung sebagai juri, dan insya Allah saya akan melaksanakan tugas semaksimal mungkin sebatas kemampuan diri saya. Itu. Yang kedua, kita punya mitra yang namanya karoseri. Peran karoseri ini sangat penting dalam perhelatan modifikasi karena 65% akan diikuti oleh dari perusahaan karoseri lebak dan yang lainnya mulai dari pengusaha sampai perorangan. Untuk itu semoga di dalam perhelatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan memberikan suatu kreativitas dari penggiat-penggiat modifikasi, kedepannya bisa menjadikan sebuah ikon yang membawa inovasi modifikasi Indonesia. Itu tentunya. Dan gini Mas, ini kan untuk jenengan sendiri sudah beberapa kali ya, bukan beberapa, sudah sering ya untuk di level nasional ya, bahkan juga pernah di tingkat internasional terkait tentang pengalaman dunia truk modifikasi. Nah, sebelum kita mengarah yang lebih jauh lagi, menurut Mas Kaji sendiri, ini untuk modifikasi truk khususnya, ini mengalami kemunduran atau semakin maju berkembang atau gimana? Pandangan umumnya saja. Sebenarnya bukan masalah mundur dan maju, tapi di sini kita dihadapkan oleh sebuah masalah internasional, yaitu pandemi, menjadikan perhelatan itu tertahan. Namun dengan adanya kontestan-kontestan yang dilaksanakan oleh penyelenggara lain, karya demi karya yang telah ditampilkan ini luar biasa, ada perkembangan. Namun kita tetap mengacu kepada sebuah promosi yang mana promosi ini akan dijadikan untuk membantu
pemasaran dari produk tersebut, itu pastinya. Dua, kita di dunia modifikasi ini mau nggak mau dituntut oleh sebuah kreativitas yang mana kreativitas ini setiap tahunnya akan berubah. Disitulah diadakan kontes modifikasi agar tidak terjadi monoton karya antara tahun demi tahun. Untuk kontes di Purbalingga sendiri, ini kan biasanya jenengan itu sangat sulit ya. Biasanya itu teman-teman yang ingin menyelenggarakan event kontes itu kan hanya istilahnya sowan ke jenengan, minta pengarahan dan lain-lain kan gitu kan biasanya. Nah ini sendiri jenengan langsung terjun gitu kan, jenengan sendiri langsung terjun di event ini itu pasti kan pertimbangan sangat matang sekali. Ini alasan lebih kentalnya ini jenengan apa gitu kok berani langsung ya wes aku turun gitu toh. Alasannya sih simpel sebenarnya. Semakin kita dihadapkan sebuah permasalahan atau tantangan yang berat, disitulah akan muncul sebuah gagasan. Ini seperti itu. Nah, gagasan ini adalah saya pengen menjadikan momen ini sebuah pertemuan atau silaturahmi dari karoseri-karoseri yang ada di Indonesia, yang mana nanti kita akan berkumpul mengeluarkan sebuah karya, dan di situ ada gagasan-gagasan baru untuk kedepannya kita bawa ke yang lebih tingkat nasional atau boleh dikatakan yang lebih besar lagi. Tuh, tinggal waktunya saja kita susun. Oke, dengan kredibilitas jenengan yang sudah tidak perlu diragukan lagi tentunya ya. Dan ini untuk kontestan atau para peserta sendiri itu mungkin tingkat kepercayaannya lebih ya, atau lebih dari yang sudah mungkin seperti itu ya. Nah, ini untuk jenengan sebagai dewan juri sendiri bagaimana membawa kepercayaan dari para kontestan itu, jenengan punya trik sendiri gak sih untuk mengatasi semua itu biar tidak terjadi istilahnya guncangan-guncangan? Kalau trik itu sih enggak. Namun di sini kita menjalankan sebuah kontestan harus mengikuti tahap demi tahap, alur yang sesuai dengan jalurnya. Misal untuk saya sendiri selama ini yang kita usung kategori-kategori yang simple, yang mana kategori ini sangat dibutuhkan. Jadi untuk menambah kepercayaan dari para kontestan peserta atau pengunjung dan yang lainnya, itu kan perlu kemantepan dari seorang juri ya, meskipun jenengan itu memang kredibilitasnya sudah tidak perlu dilakukan lagi karena untuk track record sepak terjangnya sudah sampai kemana-mana ya. Oke, tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu bagaimana cara Mas Kaji ini memberikan semua itu gitu? Ya, alhamdulillah selama saya ditugaskan untuk menjadi juri, saya berusaha semaksimal mungkin, dalam arti untuk menjadi juri itu harus tidak memandang itu siapa kontestan, yang aku pandang adalah karya, dan karya itu akan aku nilai sesuai dengan regulasi yang ada. Maka dari itu untuk kontes tahun ini di Purbalingga, saya akan mengusung beberapa kategori yang simpel. Nah, kategori ini pastinya disertai dengan regulasi yang menerangkan dari kategori tersebut. Dari regulasi ini akan dibentuk sebuah aspek, yang mana aspek ini mempunyai poin-poin yang jumlahnya per kategori itu 100 poin. Nah, dari situlah yang tertinggi akan menjadi kejuaraan. Untuk kategori yang kami usung, pastinya kategori yang banyak diminati oleh konsumen, tentunya konsumen truk, dan banyak dimiliki oleh pelanggan-pelanggan, yang mana kategori ini sangat dibutuhkan di dunia transportasi untuk lintas maupun lokalan. Itu intinya Mas Jun. Jadi pada prinsipnya saya tidak memandang itu siapa yang punya,
tapi saya memandang karyanya yang ditunjukkan. Kami berusaha untuk menjadikan sebuah penilaian yang kedepannya untuk mengacu ke inovasi, pastinya agar setiap tahun demi tahun itu ada perubahan yang lebih positif. Itu, Mas. Oke. Dan tentunya juga untuk kategori-kategori itu sudah ada regulasinya yang sudah juga disampaikan di situ, di flyer ataupun di brosur yang sudah tersebar. Tentunya di situ untuk para peserta bisa mempelajari semua itu ya, bisa memahaminya agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman karena semua sudah diterangkan di situ gitu loh. Jadi untuk poin-poin itu bisa didapatkan ketika memenuhi unsur dari regulasi yang sudah disampaikan itu sendiri. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Ini menurut Mas Kaji sendiri ini terkait tentang inovasi-inovasi yang saat ini berkembang itu terkait tentang modifikasi-modifikasi yang tentunya karena gini, truk itu kan sekarang sudah bisa menjadi hobi, menjadi hiburan gitu kan, tergantung selera mereka semua untuk memodifikasinya itu. Nah, tidak harus kaitannya bikin modifikasi truk harus bisa dibuat muatan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Ya, dari beberapa kategori yang kita usung dilombakan itu ada kategori yang namanya ekstrim. Oh, ya. Ekstrim ini lebih mengarah ke totalitas dalam memodifikasi. Mungkin kayak dibikin serba elektrik, mungkin bisa dibikin kayak jenis air suspensi, ada yang dibikin sebagai kendaraan yang untuk jalan-jalan. Tapi saya akan lebih mengarah yang mana kontes ini kedepannya akan banyak diminati dan pastinya akan menjadi acuan untuk pengusaha-pengusaha bak pastinya. Kami akan membawa dari tim juri ini tidak hanya saya sendiri, tapi ada dari pihak akademik, ada terus dari bengkel-bengkel yang sudah pernah membuat sebuah karya yang telah diakui oleh dunia maupun rekan-rekan modifikasi lainnya sebagai acuan modifikasi selanjutnya. Gitu Mas Junen. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk inovasi-inovasi terbaru yang saat ini berkembang, yang truk hanya bisa dijadikan hiburan ataupun hobi, sekedar pacaran itu hak ya, dan itu pun nggak masalah gitulah. Nah itu tergantung untuk peserta sendiri itu mau diikutkan di kategori yang mana, misalnya ekstrim ya silahkan diikutkan saja gitu kan. Nah itu nanti masuk dalam unsur regulasi apa enggak itu terserah dari jurinya seperti apa kayak gitu kalian semuanya. Oke, dan ngobrol kita bersama Mas Kaji seperti itu sudah panjang lebar dan tentunya masih banyak lagi yang harus kita bicarakan ya toh, terkait tentang kategori pemilihan dan regulasi yang sudah disampaikan dan unsur-unsur poin yang memenuhi tadi juga sudah disampaikan. Oke, nah ke depan harapan Mas Kaji sendiri ini sebagai bisa disebut penggiat modifikasi truk juga, ini harapan ke depannya seperti apa ya? Nah, kedepannya semoga kontestan-kontestan ini menjadikan sebuah petarung yang sejati yang tidak hanya untuk di wilayah domisili mereka, tapi bisa dibawa ke kota-kota lain yang mana di situ ada kegiatan atau event-event yang lebih besar, dan insya Allah juga nanti mungkin di akhir tahun ini ada event yang luar biasa besarnya. Insya Allah kita bisa berkumpul, kita bisa membuat sebuah kreativitas di modifikasi sehingga akan diakui dan menjadikan ikon untuk karoseri-karoseri yang akan itu. Oke. Seperti itu kan semuanya ya. Jadi untuk para kontestan atau para peserta itu tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa ini untuk Mas Haji sendiri bersama tim dewan jurinya yang juga sudah sesuai berkompeten di bidangnya masing-masing, ini akan menilai secara objektif. Jadi tidak ada unsur pengaruh dari manapun, misalpun kenal atau dekat itu tidak ngaruh ya, tidak ngaruh sama sekali. Ini Mas Yona, kami berusaha untuk memberikan sebuah data, yang mana data itu oleh penilaian.
kami sepakat juri akan menunjukkan apabila itu sangat dibutuhkan nilai-nilai yang kami jurikan, sehingga bisa menjadikan sebuah arsip atau dokumen yang mana suatu saat itu dipertanyakan antara hasil penilaian satu dengan yang lainnya. Itu untuk menguatkan bahwa kita ini bekerja secara fair play, tidak memandang itu teman, tetangga maupun itu mitra. Itu intinya. Oke, luar biasa sekali. Dan karena tadi sudah disampaikan juga kan, ini Arjuna ulangi sedikit. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan dengan list data. Jadi siapapun nanti yang tidak puas dengan hasilnya nanti bisa bertanya langsung ke dewan jurinya, dan data ini nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan toh nanti di cross check sendiri. Ini loh nilaimu sekian karena perbandingannya ini dengan ini seperti itu loh. Jadi nggak usah khawatir, ya toh. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan oleh para dewan juri itu sendiri, dan tentunya ini tidak main-main kawan-kawan semuanya. Seperti itu, istimewa sekali waktunya Mas Haji. Ini kita ganggu waktunya sebentar loh, ya toh. Karena sorry untuk sambil makan. untuk menemui beliau itu sangat sulit sekali, dan hari ini berkesempatan kita bisa ngobrol sama beliau. Sebenarnya masih banyak yang harus kita obrolkan, tapi kita terkendala waktu. Beliau masih sibuk karena ada agenda yang lain. Dan sekali lagi terima kasih Mas Haji atas waktunya. Yep. Dan mudah-mudahan untuk para kreator, modifikator, seniman modifikasi se-Indonesia pokoknya, mari kita berkumpul bersatu di ajang yang tentunya luar biasa, Purbalingga Auto Contest yang berada di Lanut Jenderal Besar Sudirman, Purbalingga kawan-kawan semuanya. Dan akhirnya kita pamit undur diri. Salam Arjuna Abde. Salam Arjuna sore kabeh.